Tugas 1 mata kuliah agama, etika dan pembentukan Kristiani oleh kelompok Abraham. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Suhutan Pandapotan Cimandolang MPDK. Adapun anggota dari kelompok Abraham, Chandro Jendriko Pohan, Cindi Novita Buruginting, Nerice Anesya Damanik, Lydia Mayang Sari Boris Marmata, Ruth Elizabeth Sinaga, Timur Gabi Horacio Siahaan, Jessica Rifa Hawila Rumapea, dan Yosef Kennedy Siregar. Dengan pokok dan subpokok bahasan, pengertian etika dan moralitas oleh Timur dan Jessica, membangun norma untuk penilaian moral oleh Lydia, Yosef, dan Chandro, dan menggali dan membangun karakter Kristiani oleh Nerice, Cindi, dan Ruth Elizabeth. Selamat menyaksikan. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Sementara etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam hukum Taurat, etika dalam Kristen adalah segala perbuatan yang dikehendaki oleh Allah untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Berikut ciri-ciri atau karakteristik etika. Yang pertama, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Ketiga, etika bersifat mutlak atau absolut, serta etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Dalam Alkitab sendiri dijelaskan bahwa etika adalah perilaku yang dikehendaki oleh Allah, yaitu saling mengasihi sesama manusia. Pada Matius 22:39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kemudian melakukan yang baik dan terus mencari perdamaian. Pada 1 Petrus 3 ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dalam Alkitab sendiri tidak berbicara langsung mengenai etika, tetapi dengan melihat bahwa etika merupakan aturan-aturan supaya manusia mempunyai perilaku atau tindakan yang baik, maka jelas banyak teks Alkitab yang berbicara mengenai perilaku yang baik. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 33, yaitu janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan teks ini jelas berbicara mengenai kebiasaan, yang dalam bahasa Yunani ethos, di mana kata ethos sangat dipengaruhi dengan kata pergaulan yang buruk. Dan ethos mempunyai hubungan yang menjelaskan ayat 34 bahwa dalam jemaat Korintus ada beberapa yang tidak mengenal Allah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Jessica Rifa, yaitu tentang moralitas. Moralitas dalam bahasa Latin yaitu disebut mores. Kata ini dimengerti sebagai moralitas, yaitu mengenai kesusilaan yang berasal dari mos atau moris, yang artinya kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Kedua adalah ajaran kesusilaan yang dapat dipelajari secara sistematik, yang pada dasarnya adalah mengasihi Tuhan Allah dan sesama seperti diri sendiri. Moralitas diterima umum mengenai perbuatan, sikap kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Moralitas juga merupakan isi hati atau keadaan perasaan yang terungkap dalam perbuatan, yaitu kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, dan bergairah. Moralitas Kristiani yang artinya sopan, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat istiadat atau adat sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama Kristen yang bersumber dari Alkitab. Firman Allah merupakan standar moral dari setiap orang percaya yang memberikan arahan dalam kehidupan, sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa bertemu dengan orang bebal menjadi malang. Yang artinya, pergaulan itu punya pengaruh yang kadang menentukan dan mempengaruhi hidup dan perilaku seseorang. Bergaul dengan orang baik akan menjadi baik. Saya Lydia Mayang Sari Marmata akan menjelaskan membangun norma untuk penilaian moral. Norma adalah
aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi norma dalam penilaian moral dapat dilakukan sebagai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan tolak ukur untuk bertindak dalam kehidupan masyarakat. Hubungan pentingnya norma yang pertama adalah masyarakat tanpa norma adalah mustahil. Standar perilaku yang terkandung dalam norma memberi perintah agar interaksi relasi sosial berjalan lancar jika individu mengikuti norma kelompok. Manusia membutuhkan tatanan normatif untuk hidup di masyarakat karena organisme manusia tidak cukup komprehensif atau terintegrasi untuk memberikan tanggapan otomatis yang secara fungsional memadai untuk masyarakat. Yang kedua, norma memberikan kohesi kepada masyarakat. Organisme manusia untuk mempertahankan dirinya harus hidup dalam sistem sosial yang diatur secara normatif. Kelompok-kelompok yang tidak dapat mengembangkan tatanan normatif dan mempertahankan kontrol normatif atas anggota mereka gagal mempertahankan atau kurangnya kerjasama internal. Pentingnya norma di masyarakat yaitu berfungsi sebagai menjadi aman dan tertib, mencegah terjadinya benturan di masyarakat, memberikan petunjuk atau pedoman bagi setiap individu, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang terakhir adalah membantu mencapai tujuan bersama di masyarakat. Norma Kristiani berasal dari Allah, seperti yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Norma ini terwujud nyata dalam diri dan Yesus Kristus sebagai gambar dan rupa Allah. Norma dalam agama Kristen bersumber pada Alkitab seperti yang terangkum dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tujuan norma Kristen. Norma Kristen bertujuan untuk menyadarkan manusia bahwa Allah adalah Allah yang Maha Esa dan sempurna. Manusia adalah orang yang berdosa. Manusia dipanggil untuk menyadari semua dosanya. Allah yang mengaruniai anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus menyatakan kasih, keadilan, dan mengajarkannya. Terakhir, orang Kristen mewujudkan keadilannya. Norma moral adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan yang dibuat oleh tokoh masyarakat setempat sehingga mempunyai dampak sanksi sosial meskipun tidak tertulis. Moral dalam Kristiani adalah moral hidup mengikuti Yesus serta meniru caranya, sebab Yesus adalah pemenuh seluruh hukum, bahkan dialah hukum baru bagi setiap orang yang mau hidup sempurna. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Terdapat pada Yohanes 14 ayat 6. Pilihan moral itu adalah kemampuan untuk berpikir dengan benar tentang apa yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Pilihan ini memungkinkan manusia untuk membuat keputusan dan menilai penilaian tentang apa yang baik atau apa yang salah. Dalam tindakan, pilihan moral diungkapkan melalui pendapat atau keputusan yang mendukung pilihan Anda. Moralitas adalah seperangkat prinsip dan keyakinan yang terkait dengan perilaku yang benar dan salah. Umumnya penilaian moral diberikan dalam tindakan sukarela yang biasa dilakukan oleh manusia yang rasional. Tindakan sukarela dari orang yang rasional melibatkan musyawarah, keputusan, dan resolusi. Untuk alasan itu, mereka memiliki kualitas benar atau salah. Dapat dikatakan bahwa penilaian moral melibatkan beberapa proses dan evaluasi. Agar penilaian moral diberikan, umumnya harus mencakup tahapan berikut: niat, alasan, ciri karakter, lingkungan, sejarah, dan retribusi. Manusia dalam kehidupannya tidak pernah terlepas dari penilaian tentang baik buruknya perilaku atau tindakan yang dilakukannya. Penilaian akan suatu perbuatan dapat mengacu kepada norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya mengacu juga kepada norma moral yang ada dalam diri sendiri. Sebagai contoh, jika ada seorang melihat temannya sedang dalam kesulitan di jalan karena ban sepeda motornya bocor dan harus mendorong sepeda motornya dengan jarak yang jauh, sedangkan ia tidak membantunya karena si teman yang kesulitan tadi tidak melihatnya, karena beberapa alasan lain, maka kemudian ia akan merasa bersalah dengan hati nuraninya. Menggali dan membangun karakter Kristen yang dipresentasikan saya Cindy, Ruth, dan Nerice. Pengertian karakter Kristen.
Karakter merupakan sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang, sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meladeni hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter Kristen disebut juga sifat-sifat Kristen, yaitu kualitas rohani yang dimiliki seorang Kristen. Membangun dan mengembangkan karakter Kristen yang kuat diambil di dalam ayat Alkitab Matius 7 ayat 17 sampai 18, yang berarti apa yang kita tabur itu yang kita tuai di dalam hidup kita. Pembentukan karakter ilahi. Adapun unsur pembentukan karakter, yang pertama hereditas, yang kedua lingkungan, yang ketiga kebiasaan. Pembentukan karakter ilahi. 2 Korintus 3 ayat 18 berbicara tentang kita akan diubah oleh Tuhan sampai menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan lebih suka mengubah diri kita daripada keadaan untuk menjadikan semakin hari memiliki karakter. Sehingga Tuhan ingin membentuk hidup kita serupa dengan gambarnya dan seluruh kehendaknya. Gambar ini menunjukkan karakter yang dibentuk dari keluarga. Amsal 27 ayat 17 berbicara tentang Allah membentuk karakter kita, terutama orang yang dekat dengan kita, agar kita diproses sedemikian rupa. Efesus berbicara tentang anak yang tidak hormat dengan orang tua, sulit untuk hormat dengan Tuhan, karena orang tua adalah wakil Allah selama di dunia. Karakter yang baik akan tercipta saat hidup kita saling menghormati satu sama lain. Amsal 13 ayat 4 membicarakan tentang kebiasaan. Kebiasaan yang membuat kita malas. Tetapi kalau kita ingin menjadi sukses dan berhasil dalam hidup kita, maka ciptakan karakter yang rajin. Seperti semut, kata Alkitab, hai pemalas, perhatikanlah semut. Amsal 22 ayat 4 berbicara tentang karakter yang rendah hati akan dikenan oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Membangun karakter Kristen. Membangun karakter Kristen terdapat dalam dua hal, yaitu meneladani karakter Allah dan membangun karakter Allah di dalam kita. Allah penuh dengan kemurahan dan kasih, sehingga Allah sebagai contoh untuk kita saling mengasihi sesama. Yang kedua, terdapat nats Alkitab Galatia 5 ayat 22. Dengan melandaskan kebenaran Allah dan melakukan apa yang benar seturut kehendak Tuhan di dalam diri kita. Implementasi karakter Kristen bagi keluarga dan bagi sesama. Bagi keluarga, ada untuk melakukan misi Allah, tujuannya kasih Tuhan dan sesama. Bagi sesama, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Keluarga ada untuk melakukan misi Allah, tujuannya kasih Tuhan dan sesama. Hubungan iman dan etika Kristen dan karakter Kristen. Hubungan di antara ketiganya sangat erat dan menyatu. Iman Kristen sebagai pengakuan intelektual kita mengenai kebenaran dari apa yang kita percayai. Iman Kristen mencakup pengertian mempercayakan diri kepada yang dipercayai dan membangun sikap dalam hubungan dan komitmen yang dipercayai. Dan yang kita ketahui hal itu yang baik. Etika dan moralitas berkaitan dengan karakter karena berhubungan dengan sifat atau karakter individu dan komunikasi yang membentuknya. Sehingga karakter Kristen tidak hanya terbatas pada tahu apa yang baik, tetapi juga mempunyai kecintaan dan keinginan serta melakukan tindakan nyata. Adapun kesimpulan dari keseluruhan materi kami adalah dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya kita sebagai orang Kristen, alangkah baiknya jika ada norma-norma yang dalam hal ini adalah firman Tuhan untuk mengatur jalannya kehidupan kita. Moral dan etika sangat berperan penting karena moral dan etika adalah penggambaran bagaimana karakter seseorang, apakah bermoral dan beretika atau justru sebaliknya. Tingkat moral seseorang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap-tahapnya. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banyak membahas tentang etika dan moral pada manusia. Lebih banyak mempelajari ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam Alkitab akan sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana kita menjalankan nilai-nilai kehidupan yang baik yang sesuai dengan perkenaan Tuhan. Dengan saran yaitu kita harus menyadari bahwa kita diberi kemampuan untuk bertindak jauh lebih baik dari orang lain dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman-Nya. Jadi kita harus tetap menjunjung tinggi etika kekristenan dalam hidup kita tanpa terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangan moral zaman sekarang, agar nama Allah tetap dipermuliakan.
Akan jauh lebih baik apabila kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita mampu menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.